Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-7 nih, moga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa syatisuhum wala adna min dalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Alam taro ilal ladzina nuhaw anin najwa summa ya'uduna limanuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwan. Wayatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillahu wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa maksiatir rasuli wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minas syaitoni liyahzunal ladzina amanu wa laisa bidorrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kemarin adalah berbicara, menjelaskan tentang masalah pembicaraan, omongan. Jadi hati-hatilah dengan pembicaraan itu. Termasuk pembicaraan kemarin itu mengatakan bahwa punggung istrinya seperti punggung ibunya. Itu namanya zihar. Maka dari pembicaraan itulah ada sanksi. Tidak diperbolehkan, termasuk haram untuk mempergauli istrinya karena mengatakan punggung istrinya seperti ibunya. Itu zihar. Itu malah ucapan itu lebih jahat daripada ucapan talak. Talak udah jelas pisah-pisah, bisa cari ganti lagi. Kalau ini statusnya masih istri tapi tidak bisa bergaul dengan nikah. Itu dari pembicaraan. Maka untuk mencabut ucapan itu, untuk mencabut supaya bisa bergaul dengan baik lagi dengan istrinya, supaya halal dengan istrinya, maka ada ketentuan-ketentuan. Pertama adalah membebaskan budak. Yang kedua adalah kalau tidak ada budak untuk dibebaskan, maka berpuasa 60 hari berturut-turut. Yang ketiga, setelah itu tidak ada kekuatan untuk berpuasa 60 hari berturut-turut ini, maka harus memberikan makan orang miskin sejumlah 60 orang seketika itu. Itu. Itulah batasan-batasan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang-orang yang melampaui batas. Ketentuan-ketentuan itu sudah tidak direken lagi oleh ada manusia yang begitu. Kok sangat berat sekali itu, kafaratnya itu berat sekali, maka mereka tidak melakukan itu. Apa yang terjadi? Nanti bagaimanapun juga Allah Maha Tahu akan dikembalikan perbuatanmu itu kepadamu sebagai siksa yang pedih. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbihum bima amilu aqsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Yauma yab'atsuhumullah, pada hari ketika mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah, diberitakannya oleh Allah kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitung amal perbuatan itu padahal mereka telah melupakan, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Itu pasti akan ketemu kalau kamu tidak melakukan itu. Tapi ada juga orang-orang yang menentang pada Allah dengan ketentuan itu. Maka di sini dilanjutkan,
Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'hum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Nah, ini orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu yang menentang kepada apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya itu ngerasani. Mosok kok berat sekali itu. Malah jelek-jelekan, gak ono ikut tuntunan ini masih gak dilakukan itu ya ora apa-apa kan begitu. Banyak juga orang masih gak ngaji ya ora apa-apa, gak sholat ya ora apa-apa, iya ya ora apa-apa. Ya sak karep-karepmu tapi ya. Itu ngerasani begitu. Makalah apakah dia itu tidak tahu Allah? Allah tahu. Bahkan mereka itu mengatakan, aku ngomong koyok ini ki Allah tahu enggak? No, sing ngomong ngono iku. Allah Maha tahu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kamu, hatimu itu Allah. Maka dijelaskan, alam taro tidaklah kamu perhatikan. Apakah kamu tidak mengetahui annallaha satemene Gusti Allah ya'lamu mengetahui ma fis samawati wa ma fil ard. Apa sing ana di langit lan sing apa sing ana di bumi. Wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya. Jadi Allah roh. Kon pembicaraan telu ini ya toh, tapi bisik-bisik itu Allah tahu. Ya toh. Maka kenapa di sini kok gak 2 orang, kok 3 orang? Karena ada yang disinggung, ono sing gak roh. Kalau 3 orang, yang satu itu kita bisiki, yang satu kan tidak tahu dah. Nah itu. Jadi itu ada itu. Tapi Allah itu pun tahu. Wala khamsatin dan tiada pembicaraan antara 5 orang, sadisuhum wala adna min dalika, melainkan dialah yang keenamnya. Wala aktsaru illa ma'ahum aina ma kanu, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Allah ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah, kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi apapun yang kamu lakukan itu Allah tahu. Kamu berbicara dengan apa, rasan-rasan begini itu Allah tahu. Ya toh? Kamu melakukan pembicaraan yang apa namanya rahasia itu Allah semua itu tahu. Allah selalu bersama kita, bersama-sama orang yang mukmin artinya akan mendukung atau menolong orang mukmin, bersama orang kafir itu memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang kafir, karena sing merusak kehidupan dunia itu adalah orang kafir, zalim, munafik dan sebagainya itu tahu semuanya itu. Jangan kau sangka Allah tidak mengetahui. Mengapa demikian? Karena Allah yang menciptakan kamu. Ojo cacak singkon bicara di dalam hatimu itu Allah tahu. Allah yang menciptakan langit dan bumi, segala apa yang di langit sampai Sabtu itu, jumlah bintang dan lain sebagainya Allah tahu. Dan apa yang ada di bumi, apa yang masuk di bumi dan akan keluar dari bumi itu semua tahu. Cukulan-cukulan itu tahu karena Allah yang menciptakannya. Ojo disongkokkan begitu. Nah ini kan masalah pembicaraan. Mulanya ojo sampai omong-omongan apa tuh serasan-rasan atau bisik-bisik itu menyinggung perasaan, tidak boleh bisik-bisik. Bisik-bisik karena ada tiga orang begini, yang 2 itu bisiki. Kalau toh memang ada keperluan yang penting harus kita bicara rahasia, maka minta izinlah kepada yang satunya itu. Ya aku tak ngomong rahasia karo Mbak Eki ya aku udah dijak baru. Jadi ojo langsung begini langsung. Jangan aja yang satu perasaan itu tidak boleh itu. Nah itu Islam begitu.
Nah, itu baru alam taro ilal ladina nuhu anin najwa summa ya'utu lima nuhu anhu wa yatanajau bil ismi wal udwan wa yatanajau bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna ma fi anfusikum wa yaquluna ma fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fa bi'sal masir. Alam taro, apakah tidak kamu perhatikan? Loh, ini ono wong sing dikandani sing kaya ngono iku malah menentang pada Allah, ya. Apakah tidak kamu perhatikan? Ilaladina, orang-orang yang nuhu anin najwa summa yauduna, telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia itu, summa yauduna lima nuhu anhu. Nah itu, kemudian mereka itu kembali mengerjakan itu. Wayatana jauh bil ismi, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia, ya, bil ismi, dengan rencana berbuat dosa, wal udwan atau permusuhan, wa maksiatir rasul, dan durhaka kepada rasul. Lu ono sing dilarang karo Gusti Allah ngono iku lho, ya toh, disampaikno oleh rasul, di ngarepe rasul malah melakukan perbuatan berbuat bisik-bisik maneh. Dan berisik-bisik itu merencanakan perbuatan ismi dosa, ya toh, wal udwan, dan agresi. Apa agresi itu? Ada apa namanya, permusuhan, penyerangan. Itu ono sing ngono dikandani. Saiki kan akeh wong dikandani ojo rokokan di masjid, oh ya ditantang. Ho ho ho. Apa jenenge iku? Ngece. Yo jarno, ojo dianu jarno tak karepmu. Kolak moro dumble. Ngece iki ngono iki. Lah dikandani ojo ngono dadak tambah. Oh iku ngece dadakno. Nah, wa maksiati rasul, dan kate iku maksiat kepada rasul lho. Iku etikane bejat iku. Ya toh. Wa maksiati rasul, ojo sampai menyinggung perasaan rasul. Iku buka surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu ayat pertama 2 sampai berapa itu? Al-Hujurat itu ayat surat ke-49 itu. Gitu? Hujurat itu ayat 49 itu. Iku etikane nang Kanjeng Nabi Muhammad itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului baina yadillah, ya, di hadapan Allah dan Rasulnya, ojo dikii. Ora diperintah no, ya kayak kemarin itu. Kemarin wong sing robaniyah, sing ora gelem seneng dunia sampai ora rabi, dewe poso terus itu. Kok gak diperintah no karo Gusti Allah kok sing koyo ngono, kepingin malah mendapatkan keridhaan Allah tapi dia poso terus. Wis dewe ora gelem campur menungso sampai ora rabi. Itu ya opo itu begitu. Robaniyah satu iki, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabiyyi wa la tajassasu lahu wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suaramu loh dari suara Nabi. Ojo nikah, ono etikane. Nah, terus ada lagi, ojo menyebut nama Nabi itu dengan sebutan yang kau biasa kau sebut dengan temanmu. Mat, kalimat, ada ngono. Ini Rasul itu orang yang mulia, manusia yang dimuliakan oleh Allah. Nah, saiki kan enggak. Sekarang itu sudah rusak, Pak. Pak Jokowi presiden kita. Siapa itu? Jokowi. Lho ngono iku lho. Enggak oleh. Ini tidak boleh, Pak. Itu etikanya tidak begitu. Jadi ono tata carane. Ya toh? Itu kan begitu toh. Padha karo itu sekarang paling banyak. Siapa yang berbicara? Amin Rais. Tuh. Mestinya kan, wah Bapak Amin Rais bagus. Atau Profesor Dr. Amin Rais, Bapak Din Samsudin. Itu saiki bejat mulai sudah rusak.
Jadi orang-orang, kenapa yang harus kita hormati? Karena mereka orang terhormat. Ya, orang terhormat, maka kita biasakanlah kita berteman saja begitu. Yaitu Mas Danang, Mas Anto, walaupun saya lebih tua kan begitu. Mas Fanani, aku lebih tua. Gitu. Itu biasakan begitu. Sopo Fanani, ya udah kapit lah. Itulah etika, apalagi kepada Rasulullah, gitu loh. Nah ini orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak menghormati ini. Yaitu durhaka kepada Rasul. Nah, itu bagaimana itu? Nah, wa idza ja'uka hayyauka, dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, wong sing koyok bejat ngono iku, mereka mengucapkan salam kepadamu bimalam yuhayyika bihillah, dengan memberikan salam yang bukan dituntunkan oleh Allah. Apa itu? Assalamualaikum, enggak begitu. Ya apa salami? Assalamualaikum, assalamualaikum. Semoga kamu mati modar gitu. Mampus, tidak benar. Iku. Nah, itu kalau datang kepadamu itu tidak memberikan salam, gitu loh. Jadi tidak salam yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa itu aja diajarkan? Assalamualaikum. Ya siapa Pak Afid kalau selamat pagi? Selamat pagi itu adalah ucapan pemberian salam kepada seseorang yang tidak menciptakan perdamaian. Apa itu? Ya selamat saat itu. Sore mbuh, engkau gegeran. Saiki damai ya, saiki ya damai. Engkau gegeran. Oh no. Ya Allah, ya Allah. Itu loh Pak. Ya Allah tuntunannya dhewe. Bagaimana yang lebih baik? Maka coba itu. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, atau ke assalamualaikum. Itu yang paling tepat. Diajari itu. Orang beriman itu harus mencari yang lebih baik. Yang baik dan yang lebih baik. Coba saya telepon nang Mekah. Selamat pagi. Bengi. Saya jam 12 bengi, Bang. Ojo selamat pagi. Itu loh. Ini diajarkan oleh Allah begitu. Tapi orang-orang bejat ini tidak begitu. Malah mendoakan supaya modar. Wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka itu mengatakan pada diri mereka sendiri, laula, mengapa tidak yu'adzibunallahu bima naqulu, tidak diturunkan azab atas kami oleh Allah disebabkan apa yang kita katakan itu. Nantang dong. Loh, ternyata Muhammad itu duduk nabi. Apa? Aku sing koyok ngene iki lho, ora diazab karo Allah. Nah, satu, Rasul itu duduk utusan Gusti Allah, itu duduk nabi itu. Yang kedua, Allah itu gak roh. Tuhan Muhammad itu ora roh. Buktinya apa? Aku mengejek, aku menghina Muhammad, tak dungakno ngoyo ngono, aku gak diazab. Oh, itu. Baru hasbuhum jahannam. Oh, entenono. Hasbuhum, cukuplah bagi mereka jahannam, neraka jahannam. Ya semaunaha, ya itu yang akan mereka masuki. Fabi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ojo disangka kamu tidak mendapatkan azab saat kamu berbuat mungkar itu. Allah gak roh. Allah roh. Cek lali dikit. Engkau mari diblingerno. Nah, baru. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan. Fala tatanajau bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasuli wa tanajau bil birri wat taqwa. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsarun. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza tanajaitum fala tatanau bil ismi wal udwan. Apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia janganlah kalian membicarakan tentang perbuatan dosa, tapi ojo merencanakan perbuatan sing dosa bil ismi, koyok dene wong bejat iku. Hei, iku wong beriman. Oleh kon berbicara itu oleh. Satu. Yang kedua, jangan menusuk perasaan temannya orang yang kamu ajak bicara itu. Jadi kalau kamu ingin berbicara secara rahasia kepada sang temanmu ini, maka mohonlah izin kepada temanmu yang lain. Gitu loh.
Nah, itu jangan berbuat dosa itu. Jangan merencanakan dosa. Nah, bil birri, wah itu berbuat dosa. Fala tatanajau bil ismi wal udwan. Nah, dan permusuhan. Wa maksiatir rasul, dan jangan durhaka kepada rasul. Wattaqullah, dan bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Wattaqullah allazi ilaihi tuksarun, dan bertakwalah kalian kepadanya, kepada Allah, ya, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Nah, itu. Ya apa pembicaraan itu di dalam surat An-Nisa 114. Coba dilihat itu. Gitu. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Apa artinya? Kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang terdekat, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Itu boleh, yang dibolehkan begitu. Jadi ojo terbuka sajalah. Ono rahasia boleh, cuma ya iku rahasia itu. Utawa kate njaluk duwike ngono bisa. Duitku sing sampean utang wingi tolong balekno boleh. Tapi ojo ngarep wong akeh. Boleh. Itu jelas di Quran itu, Pak. Innaman najwa minas syaitani liyakhzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Innama sesungguhnya an-najwa, pembicaraan rahasia itu, ya, bicara rahasia itu minas syaitan, tiada, ya, adalah apa, dari setan. Pembicaraan rahasia itu dari setan. Jadi sak temene bicara rahasia itu adalah dari setan. Ada? Itu melalui bujuk rayu setan, rayuan setan. Liyahzunal ladina amanu, supaya orang-orang yang beriman itu, yaitu walaisa, berduka cita, sedangkan tiadalah pembicaraan itu bidorrihim syai'an illa biidznillah, dapat memberikan mudorot kepada mereka barang sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Kalau kamu berbicara dengan rahasia itu sebenarnya itu adalah pembicaraan, itu merupakan jalan-jalan setan, rayuan-rayuan setan. Apa yang kamu rencanakan di dalam pembicaraan rahasia itu tidak mungkin akan terjadi tanpa seizin Allah. Tanpa seizin Allah tidak bisa akan terjadi. Maka apa yang kamu bicarakan itu tahu. Ingat loh ya, makar itu rencana-rencana busuk yang dilakukan oleh orang-orang yang mau mencelakakan orang lain, makar itu, maka rencana itu akan kembali kepada mereka sendiri. Jadi dhek akan cilaka dhewe. Mulane akeh aku lihat itu, ana sing meneng-meneng mara ngantemi masjid, nyawati masjid karo watu, melayu ketemper mobil wakeh sing. Ojo iku sudahlah. Iku banyak yang demikian itu. Iku karena rayuan setan itu. Nah, itu. Nah, dari sinilah kalau kita lihat bahwa tuntunan Al-Quran itu tidak hanya cuma mengatur tentang ibadah-ibadah yang besar-besar, koyok dene poso, haji, zakat, fitrah, dan lain sebagainya. Tidak. Sekecil-kecilnya diatur oleh Allah. Dan itu merupakan kedudukan yang sama di sisi Allah. Mulai dari mlebu WC itu lho ono. Sikil didikik mlebu WC itu. Lek metu. Ada, semua ada. Sampai kate turu, sampai apapun diatur oleh Quran ini. Itu. Ini loh Islam, tuntunan yang sangat sempurna. Ya toh? Tidak hanya cuma tidur dan lain sebagainya. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum.
Wa idza qila susu fansusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini tentang masalah majelis. Nah, majelis tempat-tempat yang biasa apa itu jenis dikerumuni orang untuk membahas masalah zikir kepada Allah itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah, berluas-luaslah fil majalisi, di dalam majelis. Dadi ojo sender-sendelan. Iku sing luas, sing enak gitu loh. Fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untuk kalian. Jadi lek ono wong sing kate mlebu nek kono iku, jangan kamu ganggu, berikan kemudahan untuk duduk di situ. Oh, dek gini. Ngono lho, kok cepet cek karine enggak. Karena ada orang begitu. Itu satu. Yang kedua, ini kadang-kadang di masjid ini ya, di masjid itu pada waktu sholat Jumat kan begitu, senengane ndek buri ya, baru buat sing buri, sing arep kosong. Nah iki, mari ngono ana sing teko, nuwun sewu kan terganggu toh. Isilah di depan dulu, cari itu. Itu loh. Itu kamu akan dilapangkan oleh Allah hatimu itu. Lapangan untuk kalian. Wa idza qila suzu, dan apabila dikatakan berdirilah kalian, untuk apa berdiri itu? Menghormati seseorang yang datang untuk memberikan tempat kepada orang itu atau memberikan jalan. Moko ngadeg kok. Begitu loh. Jadi aduh ya Allah, siapa yang harus kita hormati itu? Orang yang berjasa. Orang yang mempunyai ilmu yang tinggi. Itu. Orang yang apa? Yang beralim. Kalau saiki batak ono pejabat tinggi kate mlebu kono wis dipun wis cek liwat di kono golek jalan dhewe. Ndak, minggirolah. Itu loh, persilahkan. Itu loh sebenarnya tuntunan sampai begitu. Jadi kan akeh ngono, orang ini jadi jarno golek jalan dhewe. Sampai kadang-kadang langkah ini mrene meneh, langkah ini mrene meneh, langkah ini. Ya opo iki? Nah, itulah. Maka biasakanlah begitu. Itu tuntunannya begitu. Supaya apa? Kamu dilapangkan oleh Allah. Memberikan kelapangan, memberikan kenikmatan jalannya orang untuk menempati di dalam satu majelis itu kamu akan dilapangkan hatimu. Mulane akeh wong sing ora nurut karo tuntunane Al-Qur'an ini, masih pengajian sumpek. Itu kan begitu ta. Kan sumpek mulai sumpek apa mbok wis aku bingung aku ngene iki. Lah iki pengajian ono apa hasilnya iki? Karena gak nurut iku mang lho, gak nurut perintah Gusti Allah. Ya toh. Iku lho komplit begini lho ya, Pak. Nah, itu. Nah, fa idza qilan suzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, fansuzu, maka berdirilah. Segeralah kamu berdiri dan sambutlah mereka, berikan mereka jalan itu. Itu kalau orang-orang yang terhormat, itu orang-orang yang berjasa, itu orang-orang yang berilmu atau mereka yang dibutuhkan. Iki khotibe kate munggah mimbar didang-dangi lah kapan munggah? Ngono. Nah iku fansusu, maka berdirilah yarfa'illahu alladzina amanu minkum, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian. Nah itu walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, darajat, ada beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ojo begedut-begedut. Yang baiklah kita sebagai manusia, apalagi kita beriman, sing bendino ngati. Ojo begedut-begedut. Terapkanlah itu loh. Saya gak sumpek atim. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu tanyakan. Monggo silakan untuk bertanya. Ya monggo. Salam tadi untuk salam assalamualaikum itu kan ditujukan kepada sesama muslim ya. Tapi kalau kita itu berkomunikasi dengan non muslim,
atau lewat langsung ataupun lewat WA seperti itu ya. Kita mengawalinya kan tidak dengan assalamualaikum, dengan selamat pagi gitu, bisa nggak? Boleh nggak maksudnya gitu? Ya, boleh, bagus. Jadi begini, salam itu kepada siapapun assalamualaikum. Tapi kalau kita tahu bahwa dia itu bukan orang muslim, gak perlu salam. Ya toh? Tapi kalau kita anggap saja, karena kesalam yang kita sampaikan adalah baik. Baik dengan sesama muslim dan baik juga kepada orang non muslim. Biasakan, assalamualaikum. Oh, ikut sopo, bah kafir, bah apa, assalamualaikum. Begitu. Begitu assalamualaikum. Tapi kalau dia jawaban baru kita tahu. Mendengai, besok kayak salam bis. Iya, jawabnya sekenanya gitu, salam gitu aja jawabnya. Iya. Maka itu jangan dianukan, ya sudahlah, sudah tidak usah dikasih salam, gitu. Jadi kalau seperti WA, assalamualaikum, itu sampaikan saja assalamualaikum itu, supaya mereka berpikir dengan salam yang kita sampaikan itu, loh kenapa kok tidak selamat pagi? Oh ternyata lebih baik assalamualaikum daripada selamat pagi. Sebab assalamualaikumku semoga Allah memberikan keselamatan dan kedamaian tuh selamanya tuh memberikan kedamaian. Jadi kalau selamat pagi adalah keselamatan yang diberikan saat itu. Soal kok damainya tidak ada, gitu. Jadi saiki aku api ambek awakmu padha butuhe, gitu. Tapi nanti sore gegeran gak popok, gitu loh. Itu masalahnya begitu salahnya. Jadi tidak ada menciptakan kedamaian. Nah, kalau assalamualaikum kita sampaikan kepada siapapun, biar dia berpikir lebih baik mana selamat pagi dengan assalamualaikum, sehingga dia bisa mengikuti seperti apa yang kita lakukan. Itu mestinya. Nah, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tadi pada assalamualaikum. Terus jawabannya apa? Semoga kamu modar kan begitu toh? Semisal alaikum. Semoga kemodaran doamu ya kepadamu itu betul. Kembali kepadamu, alaikum gitu. Kalau non muslim yang mengucapkan salam. Ya, ya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Non muslim kalau dia mengatakan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Kenapa? Karena dia baik kepada kita, mendoakan supaya kita selalu berada di dalam kedamaian, selamat dan damai selamanya. Kan begitu tak? Nah, maka dia berbuat baik begitu. Oh, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, kalau toh memang dia itu tidak mau jawab, adalah cuma pura-pura saja, kalau kita tahu begitu, maka alaikum itu. Ya dong, alaikum. Bisa ada. Karena begini Pak, ada di dalam Quran, surat Nisa juga, itu siapa yang memberikan kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikan itu dengan lebih. Lebih baik sudahlah kita tidak suudon kepada mereka. Kalau dia berbuat baik kepada kita, berbuatlah baik kepadanya. Nah, betul itulah. Ya, kayak menawa melok. Lah itu betul. Iya, kalau dia memberikan kebaikan pada kita, maka sambutlah dengan baik. Yang berlebih itu. Nah, tuh. Nah, terus dia assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, betul. Atau waalaikumsalam warahmatullah. Boleh. Mereka orang kafir, Pak. Oh, saiki akeh wong gak sembayang blas lho, Pak. Islam gak sembayang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab gak itu? Akeh toh? Kan gak sholat, wakeh. Yang kok sing nunggah swarga KTP ini. Kan begitu toh, banyak masuk ke rumah saya gak sholat, kok berdabrus kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh, ya hebat. Oh, no. Ya baik begitu. Misalnya assalamualaikum. Ya sudahlah. Ikut tidak apa-apa, kita tidak dosa kepada Allah. Tidak berdosa. Gitu. Karena dia berbuat pada kita, harus kita sambut kebaikan itu, kita balas dengan kebaikan yang berlebih. Ikut tuntunan Gusti Allah. Mulane lek ditonjok iku buwo, ngono lho. Oh, ditonjok ora buwo. Repot. Ya toh. Nah, apalagi mau tanya, betul tak? Ya, nggih. Ya.
bukan saja kata atau kalimatnya yang diucapkan oleh Yahudi itu. Saya membaca di salah satu tafsir Ya, betul. itu Assalamualaikum. Asa, Bu, bener. Assalamualaikum. Jadi bukan assalamu alaikum, Iya. Bu. Asa. Sedangkan di Asbabun Nuzul itu katanya hanya Sam alaikum. Sam alaikum, betul. Iya. Sam Itu alaika, bukan alaikum. Asam alaika. Sam, oh iya iya iya. Kepadamu. Yang ditafsir itu Assamu alaikum, sedangkan yang di Asbabun Nuzul itu Sam alaikum. Begitu. Hanya kata-kata itu yang kira-kira yang benar katanya itu yang mana ya? Oke. Jadi asa itu semuanya itu memang menurut mereka itu benar. Karena itu adalah doa keburukan yang dilontarkan oleh orang Yahudi, orang yang tidak suka dengan orang-orang mukmin itu. Assalamualaikum, ono assalamu alaika, assalamu alaika. Ada. Itu semoga kamu mati. Semoga kamu apa? Mampus itulah itu. Nah, sing bener lek menurut Islam assalamualaikum itu. Semoga keselamatan dan rahmat selalu berada menyertai kalian, kita bersama. Jadi kalau ada pada kita itu artinya harus kita dengarkan dulu ya Pak ya. Iya. Apa yang diucapkan? Iya. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ataukah assalamualaikum? Iya. Kita dengarkan dulu. Iya. Lah jawabannya alaikum. Wah, ya semoga kepadamu juga, kepadamu. Doamu itu semoga kepadamu. Cuma kalau di sini tidak ada Pak, saya rasa di sini jarang orang assalamualaikum itu jarang. Wong masih wong kafir itu ya assalamualaikum. Wis apal soalé. Ada menjawab orang yang memberikan salam itu tidak ada masalah, tapi yang berkewajiban yang menjawab. Jadi kalau ada orang yang assalamualaikum, ya itu kok menengahi ya gak apa-apa, silakan, tidak ada masalah. Gitu. Sing gak jawab itu yang berdosa. Kok gak ono waalaikumsalam warahmatullahi itu yang berdosa. Jadi menjawab orang yang menyampaikan salam itu adalah merupakan kewajiban. Gitu loh. Nah, walaupun itu salam itu malah assalamualaikum, assalamu alaika umpamane itu juga begitu alaikum kepadamu juga itu jawaban ojo menengahi gitu loh. Ya, jadi. Kalau di acara itu Pak. Oke, yes ya Pak. Setiap apa itu pertemuan itu sering memimpin pertemuan. Nah, terus yang dikatakan itu bukan assalamualaikum. Dia sergap memang bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Ya nggak tahu itu artinya apa gitu loh, Pak. Assalamualaikum. 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 Iya. Ya, terus. Ya jarang yang menjawab. Ya mungkin yang menjawab yang orang yang tidak tahu. Dikira sama saja dengan assalamualaikum. Iya. Bagi yang mengerti ya, apa assalamualaikum. Begitu. Ya. Saya nggak tahu artinya apa assalamualaikum. Ya, banyak orang yang tidak tahu artinya, banyak. Ya, jangankan orang Islam sendiri assalamualaikum apa artinya gak roh, akeh. Pokoknya umumnya ngono lah. Assalamualaikum. Ano assalamualaikum, assalamualaikum. Gitu. Iku duduk bukan manusia. Kalau assalamualaikum itu bukan manusia Pak yang mengucapkan. Burung bio betul. Belah lek ono wong
Jadi ada begini, Bu ya. Ada salam yang tidak perlu dijawab. Salamnya siapa? Tidak boleh dijawab. Imam enggak boleh itu. Assalamualaikum itu Waalaikumsalam enggak boleh. Kompak. Dan ada orang yang memberikan salam itu haram dijawab. Apa itu? Khutbah. Khutbah itu jangan. Jadi itu ada waktu-waktunya. Nah, seandainya kita pada waktu makan terus itu jangan mengatakan salam kali ya. Ada ono wong sing apa jenenge makan lagi makan. Assalamualaikum itu jangan, Pak. Lebih baik saya diam. Langsung begitu lah. Gak usah. Kenapa? Karena mengganggu mereka. Parnya ini kate muni waalaikumsalam keserten. Jadi tidak usah. Jadi ojo sok alim. Suara saking alime jada setiap ketemu temannya di masjid pas khutbah assalamualaikum waalaikumsalam gak oleh Mbak. Waktu mangan jadi ada etikanya. Walaupun kamu salam itu harus kita sebarkan, cuma ada tempat-tempatnya yang harus kita laksanakan. Ada lagi mau tanya? Itu sudah orang pidato itu juga tidak boleh mengucapkan salamnya ketika datang kok ya. Iya. Ya, masuk begini, assalamualaikum enggak boleh. Tidak boleh, jangan. Itu mengganggu konsentrasi. Padahal karena begini, wong saya kemarin di Al Furqon ada itu loh apa? Suara dari masjid besar itu, masjid di pinggir jalan masuk gitu. Aku sampai kacau loh. Ya apa aku? Bingung aku bingung. Mlebu. Tadi kacau pikiran saya dari ini Mas Janang sampean kok dongeng banget. Bingung aku ki mikir bagaimana gitu. Akan menerangkan kacau ya opo sih wong iki kok durhaka banget itu. Iki lho hak wilayahku, ini wilayah kita. Tapi suara mereka masuk ke situ buan tadi gak lumrah. Aduh. Sora wong orang ngerti apa-apa ya niku. Berat Pak, berat kita itu. Kadang-kadang menghadapi orang-orang yang seperti itu. Kok dikandani yo makom dijarno ganggu ae. Sudah sembuh. Kacau, saya tak kacau betul. Nah itu, makanya kalau ada lagi berbicara begini, ojo langsung melebu. Assalamualaikum itu mengganggu, jelas konsentrasi hilang. Gitu. Jadi bingung. Aku bingung kok. Masuk salam, nyalami semuanya. Ada itulah. Mari kita lanjutkan. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.